Pak Rocky. Kalau boleh tahu, Bapak lebih memilih menjadi dosen, sedangkan lulusan dari WE itu kan rata-rata di industri. Alasan Bapak kalau boleh tahu apa ya Pak ya? Untuk masalah kerja di mana atau memilih jalan kita, jalan ninja. Nah, Ya jadi betul. untuk memilih jalan hidup ya, itu seperti kita milih jurusan. Kalau milih jurusan itu sama kok, sama milih kerja, milih jurusan sama. Kalian kan pasti sadar, waktu memilih itu pasti sadar. Kalau sampean Rama ini memilih jurusan penguasa, nggak mungkin dia nggak sadar. Nggak mungkin dia ngelindur terus diklik pengawasan, nggak mungkin, pasti dia dipikir dulu ngelas, nanti pasti ngelas, itu udah pasti. Kalau ngelas pasti ngelas. Kalau jurusan sipil ya pasti urusan sama konkret, sama struktur kerja di Wika, Waskita. Nah itu kalau dosen atau industri, pada dasarnya saya itu waktu kecil itu punya bayangan saya itu jadi pengusaha. Pengusaha, cuma pengusaha aja. Kalau nggak jadi pengusaha, mungkin saya kerja di suatu instansi yang besar gitu aja. Itu waktu masih sekolah dulu ya, waktu SMP SMA itu punya gambaran seperti itu. Tapi lambat laun saya kuliah S1 S2 itu ternyata saya itu punya pemikiran bahwa itu menurut saya, mungkin menurut orang lain saya kuliah S2 itu masih pendek, tapi menurut saya selaku putra daerah yang ada di desa, jadi sarjana itu sudah tinggi, apalagi magister S2 itu menurut saya sudah tinggi. Jadi saya punya pemikiran untuk share gimana sih caranya biar ilmu saya itu nggak sia-sia. Kalau ilmu sih sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Bisa nggak bermanfaat bagi orang lain? Itu pertanyaannya. Untuk bermanfaat menjadi orang lain itu salah satunya adalah jadi dosen. Untuk jadi dosen itu bukan hanya masalah kerja atau pendapatan atau gaji, bukan sekedar di sana, tapi kalian tahu sendiri Nabi Muhammad SAW itu adalah pedagang dan pengajar yang sangat baik. Nah, di sana orang tua saya ternyata sangat mendukung saya untuk menjadi pendidik. Loh Pak, gimana Pak? Bapak kan masa nggak ada keinginan untuk kerja di industri? Oh pasti. Kalau ngomong masalah salary, mungkin kalian sudah punya bayangan. Saya mau kerja di BUMN Pak, Petro Pak, Semen Gresik Pak, mau kerja di Inka Pak, mau kerja di ini, gajinya bisa pasti. Semua orang kan pasti pengen seperti itu. Cuma kembali lagi ke passion dan jalan yang pilih seperti apa. Ya seperti itu. Ya, pilihan orang memang beda-beda tergantung dengan kesenangan mereka. Yang penting ketika dia menjalannya, dia sesuai dengan passion dan tetap yang pertama adalah bertanggung jawab. Hmm, ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Kuliah apa sih, Pak, yang sekiranya dia berguna bagi teman-teman mahasiswa teknik pengawasan ketika nanti di industri? Dan selain kuliah yang kita dapatkan di kampus, hal apa yang harus kita persiapkan ketika nantinya kita masuk ke dunia kerja terutama di industri? Hmm. Uh, Kalau mata kuliah itu semuanya penting. Kalau bukan pertanyaannya
pertanyaannya bukan mata kuliah apa Pak yang penting untuk, nah itu sebenarnya bukan itu, tapi kalau saya kerja di sini apa yang penting. Nah, Ya, betul. nah ini kalau kalian tergantung penempatannya juga. Kalau di sebenarnya semuanya penting sih, cuma penempatan kan berpengaruh. Contohnya kalian tadi di petrokimia, di peralatan dan pemesinan. Mungkin kalian kalau kerja di bagian mesin bubut pasti logam dasar, gas itu penting. Beda lagi di QC. QC itu kemampuan kalian visual mengamati material. Ini cacat enggak? Dimensinya benar enggak pengukuran? Terus beda lagi kalau kalian di lab, misalnya kalian kerja di pabrik baut atau bolt and nut gitu ya. Ini kalau kalian teliti, uji komposisi material bakunya menyukur karbonnya. Terus setelah diolah, gampang patah enggak? Ada dekarburasi enggak? Misalnya kalian di Inka. Di Inka itu ada yang namanya spot welding. Nah itu adanya di bengkelnya apa itu ya Pak Pranowo, sheet metal itu. Nah itu ampernya berapa? Waktunya berapa cycles? Terus tebal materialnya yang bisa di cover itu berapa mili? Nah, itu kembali lagi ke kalian kerja di mana. Kalau pada dasarnya sih ndak ada mata kuliah yang nggak berguna, itu pasti ndak ada. Cuma untuk masalah intensitas digunakannya di pabrik itu tergantung kalian kerja di mana. Misal nih, perbankan kan juga, anak las kan bisa juga di perbankan. Ya. Semua jurusan kan bisa. Nah, terus mata kuliah apa yang digunakan di perbankan? Mau kalau las ATM gitu. Enggak mungkin. Masa kamu kerja di bank, jadi frontliner gitu ya, jadi customer service. Ada customer datang. Pak, ini Pak ada kerjaan Pak Kanopi 10x12. Enggak mungkin. Bisa jadi nggak kepake semua kalau kalian nggak linear kerjanya. Misalnya nih, kamu ini ada mahasiswa pengen jadi pengusaha ikan cupang, ngapain terus kan? Paling notok bikin strukturnya buat pakai besi hulu, terus dikasih terpal, dibuat penangkaran ikan cupang pengembang biakan. Paling yang berguna nanti ya praktek kelasnya. Ya jadi kembali lagi ke di mana kalian bekerja dan di bagian apa. Kalau masalah apa tadi yang kedua poinnya? Yang kita tidak dapatkan di perkuliahan, cuman sangat penting di industri, Pak. Yang tidak ada di tempat kuliah itu ya ini cara kerja ya, cara kerja, etos kerja, cara kerja. Jadi ini apa bentrokan. Apa Pak? Bentrokan antar rekan kerja, bukan bentrokan ya, bukan sikut-nyikut ya, bukan, karena kan ada yang namanya ini kerjaan membobot ini harusnya setelah kamu ngelas gini ini harusnya sebelum ngelas begini. Nah itu manajemen konflik namanya. Nah gimana sih caranya kalian itu dengan teman biar kerjanya sinkron, tidak berbenturan, itu gimana? Itu kan soft skill juga, cara kita mengolah kata, melobi teman kerja, melobi bawah, melobi atasan, itu tidak ada di kampus. Juga atas kerja, cara kerja itu mungkin kalian gimana caranya disiplin masuk kuliah, gimana caranya ringkasnya untuk catatan, gimana folder kuliah. Kalian sebatas itu. Kalau di tempat kerja sudah yang kalian urus sudah lebih dari itu. Yang ngurus folder ya gimana caranya ada bahan yang harus diuji, ternyata numpuk banyak, orangnya mau bengkel-bengkel workshop harus minta segera semua, gimana caranya nyuruh
bawahan mau lembur, terus minta ke atasan, Pak, ini adik saya sunatan, nggak bisa, kamu harus lembur, deadline. Nah kayak gitu kan harus manajemen semuanya harus di-manage. Nah itu enggak kita dapat di kampus, tetapi mungkin orang-orang yang berorganisasi di kampus mungkin sedikit banyak bisa belajar tentang itu. Nah seperti itu. Oke. Nah, kita udah hampir sekitar 1 jam lebih Pak ngobrol masalah perkuliahan, masalah pengalaman Bapak. Nah, mungkin apa sih Pak pesan dari Bapak Rocky untuk mahasiswa teknik pengawasan yang sekarang masih aktif? Alma mater. Udah itu aja. Alma mater itu segalanya. Kalian kuliah S2 di Oxford, kuliah S3 di Jepang, kuliah S1 apa S2 S3 dimanapun, tidak akan bisa merubah alma mater kalian. Alma mater kalian ya TL, PNS. Pak, gimana Pak caranya biar kita menjaga alma mater? Kalian jaga nama baiknya di dunia luar. Kalian support kalau sudah kerja di luar, berhasil di luar. Kalian support kegiatan di PPNS seperti agenda-agenda yang dijalankan oleh HIMA yang kelak akan datang. Di support itu mungkin support kalian atau support dana. Jadi intinya apa sih hal positif yang bisa kalian kontribusi atau berikan untuk kampus. Jadi pesan saya itu nama baik alma mater. Kalau kalian sudah menjaga itu, pastilah bisa menjaga nama baik sendiri, teman-teman, keluarga, kampus itu pasti relevansinya ke sana. Jadi kalau kampus kalian namanya harum di luar sana, terus dikenal banyak orang, dikenal baik, itu adalah satu nyata gimana cara kalian membalas jasa besar daripada instansi kampus kita, dan juga untuk pengembangan lebih baik di kampus kita. Karena kalian juga pasti senang kalau kampus kita bisa menyalip atau lebih tinggi pamornya atau eksistensinya daripada kampus yang lain. Oke, gitu teman-teman, pesan dari Pak Rocky untuk teman-teman yang masih menjadi mahasiswa aktif ataupun juga yang sudah lulus ya Pak ya. Jadi jangan melulu menuntut apa yang diberikan oleh kampus maupun prodi WE untuk kalian. Cuman kalian juga harus memikirkan apa yang akan kalian berikan untuk kampus dan prodi WE itu sendiri. Nah, terima kasih Bapak Rocky atas waktunya hampir 1 jam lebih di malam hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi teman-teman.